Pagoda Sata Sahasra, Buddha dan Vihara Avalokitesvara merupakan rumah ibadah umat Buddha. Buka mulai dari jam 8 pagi asli 5 sore. Terbuka untuk umum gratis tanpa dipungut biaya masuk. Selain jadi wisata instagramable, juga jadi tempat foto pernikahan khususnya warga keturunan Tionghoa. Oke, 1, 2, 3. Halo guys, sekarang kami lagi ada di Pagoda Sata yang terletak di kilometer 14. Nah, jadi kami akan menelusuri setiap wilayah, sudut maupun fungsi-fungsi dari tempat yang ada di Pagoda Sata ini. Ya, oke, ikuti kami terus ya. Saksikan keseruan kami. Dadah. Nah, di sini kami mulai dari parkirannya. Parkirannya itu lumayan cukup luas untuk mobil dan motor, dan juga teduh sehingga tidak terlalu panas pada siang hari. Setelah itu, ini merupakan gedung pagoda yang memiliki 9 lantai. Setiap lantai pagoda memiliki makna simbolis dalam ajaran Buddha. Lantai teratas melambangkan pencerahan, sementara lantai lainnya melambangkan berbagai aspek kehidupan. Dengan dihiasi 20.708 keping keramik motif Buddha, keindahan pagoda semakin dipercantik dengan ornamen keramik yang terinspirasi dari budaya Buddha. Salah satu rumah ibadah dan pusat meditasi, pagoda ini berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Buddha dan juga menjadi pusat meditasi yang tenang dan damai. Dengan letaknya yang berada di kawasan Senggarang, Vihara Pagoda ini tidak hanya menjadi tempat ibadah umat Buddha, tetapi juga menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah berkat keindahan arsitekturnya dan suasananya yang menyenangkan. Dengan desain khas Tiongkok dan ornamen naga yang memukau, pagoda ini menjadi simbol toleransi dan kerukunan umat beragama di Kepulauan Riau. Kami lagi ada di Pagoda Sata. Di sela-sela perjalanan kami berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu petugas kebersihan Taman Bapak Suryadi. Bapak Suryadi ini sudah bekerja di vihara ini selama 15 tahun. Dari salah satu sumber, pagoda ini juga mampu menampung 2.000 pemeluk agama Buddha.
menyenangkan dan menambah pengetahuan mengenai kultur budaya Tionghoa. Seperti hari-hari besar yang diadakan di vihara tersebut, yaitu salah satunya Cap Gomeh dan Imlek. Cap Gomeh adalah perayaan yang menandai hari ke-15 setelah tahun baru Imlek, atau 2 minggu setelah Imlek. Perayaan ini juga dikenal sebagai perayaan lampion, karena banyak lampion yang dipasang saat perayaan ini. Cap Gomeh memiliki arti sendirinya, yaitu malam ke-15 dalam bahasa Hokkien. Cap Gomeh menandai akhir dari rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek. Tempat ini bisa sangat ramai dikunjungi saat hari-hari tertentu, karena merupakan tempat persembahyangan, jadi harus sangat berhati-hati dan menjaga ketertiban suasana. Biasanya, saat perayaan atau acara tertentu, pengunjung pun yang datang berbeda-beda seperti murid sekolah, warga lokal, dan turis. Mengingat sebagai tempat persembahyangan dan ziarah, vihara ini memiliki fasilitas yang lengkap dan terjaga seperti tempat abu untuk disemayamkan dan patung-patung untuk beribadah. Oleh karena itu, tempat ini sangat dijaga baik dari fasilitas tumbuh-tumbuhan dan perlengkapan ibadah lainnya. Lalu, kami juga bertemu dengan salah satu agen travel yang membawa wisatawan asing untuk berkunjung. Pada saat itu, Bapak Dedi membawa pengunjung yang berasal dari India nih, teman-teman. Wisatawan mancanegara tersebut sangat antusias dan ramah. Pak Suryadi juga mengatakan bahwa wisatawan yang paling jauh yang pernah datang yaitu dari Kuba. Faktor pendorong wisata religi. Beberapa faktor yang mendorong berkembangnya wisata religi di Vihara Pagoda Satta Sahara yang ada di Tanjung Pinang, yang antara lain yang pertama ada nilai religius dan budaya, yang dimana vihara ini menjadi saksi sejarah dari budaya Tionghoa yang ada di Tanjung Pinang. Ini menjadikannya daya tarik spiritual dan budaya. Selanjutnya ada keindahan arsitektur, yang dimana pagoda yang dibangun di lahan seluas 10 hektar itu juga mencatat rekor lainnya sebagai pagoda dengan pemasangan keramik motif Buddha terbanyak, yaitu sebanyak 20.708 keping. Nah, bangunan pagoda dengan warna cerah dan beragam pepohonan menjadi latar foto yang bagus bagi wisatawan muda. Terus ada lokasi strategis, yang dimana untuk lokasinya itu berada dekat dengan pusat kota dan pelabuhan. Akses menuju vihara juga sangat mudah. Selanjutnya ada dukungan pemerintah dan komunitas, yang dimana kegiatan festival keagamaan seperti Imlek dan Cap Gomeh menarik banyak wisatawan setiap tahunnya. Nah, selanjutnya faktor penghambat. Ada beberapa tantangan yang menghambat pengembangan wisata religi di tempat ini. Yang pertama, kurangnya promosi yang konsisten, yang dimana vihara pagoda ini belum sepenuhnya dikenal luas di Kepulauan Riau. Terus ada fasilitas pendukung terbatas, yang dimana masih minimnya fasilitas seperti pusat informasi wisata, toilet umum, dan transportasi wisata. Yang terakhir ada kekhawatiran akan komersialisasi tempat ibadah, yang dimana beberapa pihak khawatir bahwa wisata yang berlebihan bisa mengganggu kekhusyukan beribadah. Nah, beberapa faktor penghambat lainnya yang juga bisa mempengaruhi pengembangan wisata religi di Vihara Pagoda Satta yang ada di Tanjung Pinang. Yang pertama, kurangnya SDM pariwisata yang terlatih.
yang dimana petugas atau pemandu wisata belum sepenuhnya memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan nilai religius vihara, sehingga pengalaman wisatawan bisa kurang maksimal. Selanjutnya ada keterbatasan akses transportasi umum, yang dimana meskipun dekat dari pusat kota, tetapi tidak semua wisatawan bisa dengan mudah mencapai lokasi, karena transportasi umum yang terbatas atau tidak langsung menuju lokasi. Selanjutnya perubahan cuaca dan musim, yang dimana karena terletak di wilayah pesisir, kondisi cuaca seperti hujan deras atau angin kencang bisa mempengaruhi kenyamanan pengunjung dan membatasi kunjungan terutama pada musim-musim tertentu. Selanjutnya minimnya inovasi digital dan promosi online, yang dimana belum banyak platform digital atau media sosial yang secara aktif mempromosikan Vihara Pagoda sebagai destinasi religi yang menarik, sehingga kalah saing dengan destinasi lainnya. Yang terakhir ada perbedaan persepsi masyarakat terhadap wisata religi, yang dimana sebagian masyarakat itu mungkin masih memiliki pandangan bahwa tempat ibadah tidak seharusnya menjadi objek wisata, sehingga ini bisa menimbulkan resistensi atau pembatasan kegiatan wisatawan tertentu. Nah, dari pemaparan yang telah teman saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Vihara Pagoda Satta Saharsa di Tanjung Pinang bukan hanya menjadi tempat ibadah saja, tapi juga tempat yang indah dan damai yang bisa menarik banyak wisatawan. Pagoda ini menunjukkan adanya keindahan budaya Tionghoa dan menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Tempat ini memiliki banyak kelebihan, seperti bangunan yang unik, letaknya yang mudah dijangkau, dan adanya dukungan dari pemerintah.